Di video kali ini saya akan menjelaskan kenapa kita harus menabung investasi di 3i Networks. Mungkin sudah banyak teman-teman yang pernah dengar tentang 3i Networks atau baru pertama kali nih dengar tentang 3i Networks. Dan mungkin banyak teman-teman khususnya yang di luar negeri, apalagi yang di Taiwan, ingin punya tabungan investasi. Atau mungkin sekarang teman-teman yang nonton nih sudah ada di Indonesia, sudah kembali di Indonesia, dan pengen juga punya tabungan investasi, tapi bingung nih, mau nabung investasi di mana. Nah, 3i Networks ini bisa jadi salah satu pilihan buat kamu yang sekarang lagi kepengen punya tabungan investasi. Nah, saya akan jelaskan apa sih 3i Networks itu, dan apa manfaat, serta apa juga biaya-biaya, dan juga cara pembayarannya. Nah, 3i Networks ini adalah nabung investasi unit link, di mana kita punya proteksi dan juga ada peluang bisnisnya. Nah, modal investasinya ada 3 pilihan nih, 350.000, 700.000, atau 1 juta, yang kita bayarkan selama 5 tahun atau 60 kali. Jadi teman-teman boleh pilih mau bayarnya bulanan selama 5 tahun, atau mau langsung double-double juga boleh, yang penting kita bayarnya 60 kali aja. Setelah 60 kali atau setelah 5 tahun, tahun ke-6 dan seterusnya itu kita stop bayar premi atau bayar cicilan. Nah, kita lanjut nih. Apa sih manfaat yang didapat dari program ini? Ada 3 manfaat yang didapat dari program 3i Networks ini. Yang pertama, kita punya manfaat investasi untuk masa depan kita. Untuk hari tua, untuk masa pensiun. Yang kedua, kita punya manfaat proteksi jiwa untuk masa tak terduga, seperti kematian atau mungkin kita sakit mendadak ya kan yang menyebabkan kematian. Nah, itu ada manfaat proteksi jiwanya. Kemudian yang ketiga, ada manfaat income tambahan untuk masa sekarang nih. Karena kita nabung untuk masa depan, tentu masa sekarang kita juga butuh nih duitnya, betul nggak? Nah, aku akan jelaskan dulu tentang ilustrasi manfaatnya. Karena kalau kita nggak tahu manfaatnya, kita nggak mungkin terpikir atau kepengen buat punya tabungan investasi, betul nggak? Nah, sekarang kita cari tahu dulu manfaatnya apa. Nah, seperti yang kamu bisa lihat di tabel, ini adalah ilustrasi manfaat Carlink Pro Mix program dari 3i Networks. Di sini kita bisa lihat premi yang dibayarkan 350.000 setiap bulan. Jadi uang pertanggungannya 21 juta. Seperti kita bisa lihat di layar ya. Nah, ini uang pertanggungan 21 juta. Karena 350.000 kalau kita bayar 60 kali, itu totalnya 21 juta. Nah, di sini juga ada biaya asuransi tahun pertama, yaitu 34.000. Di sini usia yang masuk kira-kira 29 tahun. Jadi di sini biaya asuransinya rendah sekali, karena program 3i Networks ini, manfaat proteksinya itu sudah satu paket. Dan kita tidak fokus ke asuransinya. Jadi kita bukan mau jualan-jualan atau mau beli asuransi ya, tapi ini adalah paket lengkap. Sama seperti kalau teman-teman misalnya mau umroh atau mau jalan-jalan, kita mau jalan-jalan pasti kita beli asuransi perjalanan, betul ya? Nah, sama nih, kita pengen punya tabungan investasi, tapi kita beli juga paket asuransi jiwanya. Jadi kalau misalnya amit-amit kenapa-napa nih, pada saat kita sedang menyicil tabungan kita, nah, ahli waris kita tetap mendapatkan hasil dari yang kita cicil. Jadi biaya asuransinya itu rendah banget ya, hanya 34 ribuan per tahun. Nilai tunai berdasarkan alokasi unit link dan NAB. Jadi NAB itu adalah nilai aktiva bersih. Nah, di sini di tabel ada penjelasan tentang asumsi nilai investasi ya. Teman-teman bisa lihat kalau rendah 6% per tahun, kalau sedang 10% per tahun, dan tinggi 15% per tahun. Nah, ini udah dibuat seminimal mungkin ya. Nah, kalau rendah, teman-teman mungkin yang suka deposito ya. Nah, kita kan deposito biasanya dapat sekitar 6% ya. Mungkin sekarang 4-6%. Jadi kalau asumsi rendah pun kira-kira samalah seperti deposito. Nah, mungkin nggak lebih rendah dari 6%? Mungkin aja. Mungkin nggak lebih tinggi dari 15%? Ya mungkin aja. Karena nilai investasi kita nggak ada yang tahu ya, nggak ada bunga pastinya. Jadi bisa naik, bisa turun. Nah, kita lihat nih, selama 5 tahun pertama ini kita cicil modal ya. Atau kita bisa dibilang kita setor preminya, setor tabungan kita. Di sini kalau misalnya teman-teman
berniat untuk menabung jangka pendek, saya sarankan lihat di tabel yang asumsi rendah, ya. Kalau teman-teman pengen menabung dengan jangka menengah, kira-kira 10 tahun, itu bisa lihat asumsi nilai investasi sedang. Kalau teman-teman ingin menabungnya untuk jangka panjang, misalnya untuk dana pensiun atau untuk dana hari tua, bisa lihat asumsi investasi nilai yang tinggi. Nah, kita lihat nilai investasi yang rendah kalau teman-teman jangka pendek nih, kira-kira 5 tahun aja nih. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin pengen punya tabungan untuk dana pendidikan anak, yang dimana nanti mungkin anaknya 10 tahun lagi nih, mau SMA atau mau kuliah, tentu butuh dananya ya kan. Nah, kita bisa lihat di tabel yang ilustrasi yang sedang. Nah, di sini yang rendah dulu aku jelaskan. Yang rendah ini kira-kira dana kita menjadi 16 jutaan, ya kan? Kalau misalnya kita sedang, itu kira-kira menjadi 27 jutaan setelah 10 tahun. Nah, kalau misalnya nih, sebelum 10 tahun saya mau ambil dulu uangnya, boleh nggak sih? Boleh. Jadi kita mau ambil kapanpun kita boleh. Nanti kita bisa lihat saldo investasi kita dari aplikasi. Ini sekali lagi, ini hanya ilustrasi atau gambaran supaya kita ada gambaran nih. Kalau untuk anak sekolah 10 tahun lagi dapatnya berapa, atau mungkin 20 tahun lagi dapatnya berapa. Nah, tentu nanti kenyataannya seperti apa, kita lihat di saldo investasi kita. Mungkin saja lebih rendah, mungkin saja lebih tinggi, ya. Dan untuk 10 tahun terakhir ini, CAR berada di angka 14-16%. Jadi ya kita bisa lihat kira-kira asumsi sedang lah. Balik lagi tergantung teman-teman mau investasinya untuk jangka rendah, jangka sedang, atau jangka panjang, ya. Nah, kalau misalnya jangka panjang, misalnya teman-teman nabung dari usia 29 tahun, kemudian pada saat pensiun usia 60 tahun baru mau diambil. Nah, kalau rendah, dana kita yang kita setorkan 21 juta, itu berkembang menjadi 55 juta. Ya, kalau rendah. Kalau sedang menjadi 193 juta, kira-kira kalau tinggi menjadi 781 juta. Jadi, baik lagi, investasi itu nggak bikin kita kaya mendadak, teman-teman. Tapi investasi itu bikin kita supaya kita punya perencanaan keuangan, nah, untuk masa depan, supaya pada saat ada hal-hal yang kita tidak inginkan, misalnya kita sakit, atau kita tidak bisa bekerja lagi, kita di PHK, kita masih punya dana yang bisa kita pakai untuk tetap bertahan hidup. Ya, jadi kalau memang kamu sampai saat ini nih pengen banget punya tabungan tapi belum tahu mau nabung apa dan di instrumen investasi apa, nah unit link ini bisa jadi salah satu pilihan kamu. Oke, itu tadi penjelasan untuk manfaatnya ya. Nah selanjutnya aku akan jelasin lagi. Nah untuk teman-teman yang mikir 350.000 kok kayaknya besar banget ya. Nah 350.000 itu sebenarnya hanya 12.000 per hari loh teman-teman. Jadi 12.000 per hari itu menurut aku adalah angka yang normal dan siapapun bisa. Jadi sebenarnya kalau kita mau nabung investasi itu bukan soal kamu mampu atau enggak, tapi sebenarnya kamu mau atau enggak. Karena 12.000 per hari mungkin biasanya kamu lebih rela untuk beli bakso dibanding untuk nabung investasi. Nah jadi tinggal nih sekarang kamu harus bulatkan tekad nih. Kamu memang benar-benar mau punya tabungan investasi. Sisihin hanya 12.000 per hari kok. Nanti setiap bulan pasti dapat 350.000 kamu setorkan ke tabungan investasi 3i Networks kamu. Nah, selanjutnya aku akan bahas mengenai tabel berikut ini. Nah, kita bayar 350.000 selama 5 tahun atau 60 kali ya, 60 bulan. Totalnya adalah 21 juta. Jadi kita punya UP atau uang pertanggungan sebesar 21 juta. Nah, kalau teman-teman lihat nih di bulan ke-6 di tahun ke-6. Di tahun ke-6 saldo kita menjadi kira-kira 17 juta. Mungkin teman-teman ada juga yang berpikir nih, kan saya bayarnya 21 juta, kok dapatnya hanya 17 juta? Rugi dong, betul nggak? Nah, kita akan bahas yang namanya biaya akuisisi atau biaya pengelolaan. Tentu karena dana kita titipkan ke perusahaan, kita setorkan ke perusahaan dan perusahaan yang membantu kita untuk mengelola, perusahaan yang membantu kita untuk memasukkan atau mengembangkan dana kita ke instrumen-instrumen investasi yang baik gitu ya. Jadi pasti ada namanya biaya akuisisi atau biaya pengelolaan. Beda kalau teman-teman misalnya main saham atau beli saham sendiri atau beli reksadana sendiri, teman-teman yang cari tahu sendiri, yang analisa sendiri, itu nggak akan ada biaya akuisisi karena kan semuanya teman-teman kerjakan sendiri ya. Nah tapi ini karena kita minta tolong perusahaan nih, istilahnya seperti itu ya. Kita minta tolong
kantor untuk bantu kelola. Tentu ada biaya pengelolaannya. Nah, tapi biaya pengelolaan ini kita hanya cukup bayar selama 5 tahun pertama aja. Untuk dana kita dikelola sampai usia kita 74 tahun. Nah, seperti ini tabelnya. Jadi, kita hanya bayar biaya akuisisi atau biaya pengelolaan selama 5 tahun aja. Setelah 5 tahun itu, kita udah nggak bayar lagi biaya pengelolaan. Tapi dana kita akan terus dikelola atau terus diinvestasikan sampai usia kita 74 tahun. Nah, nanti aku akan jelaskan tentang biaya akuisisi. Kita lanjut nih ke modal investasi kita. Ya, modal investasi kita 350.000 dikali 60 kali ya. Nah, sekali lagi kita di Tria Networks ini kita investasi unit link, di mana itu adalah gabungan antara asuransi dan investasi. Ya, jadi kita paket lengkap nih, punya asuransi, punya investasi. Buat kamu yang mungkin pemula atau dana terbatas untuk berinvestasi, unit link ini juga bisa jadi pilihan buat kamu. Kenapa? Karena satu kali kamu bayar, kamu langsung dapat dua-duanya. Dapat asuransinya plus dapat investasinya. Jadi kamu nggak perlu keluarin uang untuk 2 kali atau untuk 2 hal yang berbeda. Kamu keluarkan uang lagi untuk asuransi, kamu keluarkan uang lagi untuk investasi. Tapi dua-duanya ini sudah ada. Nah, kita akan bahas dulu mengenai asuransinya. Di asuransinya ini ada namanya biaya akuisisi ya selama 5 tahun. Yang aku jelaskan tadi di awal, aku akan jelaskan lebih detail lagi di bagian ini. Kemudian yang kedua ada biaya asuransi dan biaya adminnya sampai usia kita 74 tahun. Atau selama polis kita aktif ya. Kalau misalnya kita terus melanjutkan polis kita akan diproteksi dan dana kita akan terus dikembangkan sampai usia kita 74 tahun. Kecuali kalau kita tutup polis, maka perjanjian berakhir. Biaya akuisisi. Biaya akuisisi di tahun pertama 60%, tahun kedua 25%, tahun ketiga 10%, tahun keempat dan kelima 5%. Jadi setiap tahunnya makin menurun ya. Nah, ini aku bantu hitungkan berapa sih biaya akuisisi yang kita bayarkan ya. Nah, di tahun pertama ini 60%. Kenapa di tahun pertama kok gede banget ya 60% gitu ya? Mungkin teman-teman kalau teman-teman punya asuransi yang lain ya, asuransi yang tradisional gitu ya, boleh dilihat tuh tahun pertama dan kedua biaya akuisisinya berapa. Banyak sekali perusahaan asuransi yang membuat biaya akuisisinya itu 100%. Maka dana nasabah benar-benar habis. Jadi kalau kita telat bayar atau kita lupa bayar, maka otomatis polis kita lapse. Tapi di Tria Networks ini kita hanya dikenakan biaya akuisisi 60%. Dan ini yang udah paling kecil atau paling rendah. Teman-teman bisa juga cek di Google biaya akuisisi setiap perusahaan asuransi ya. Nah, 60% ini kenapa paling besar? Karena di tahun pertama itu perusahaan menanggung resiko paling besar. Kalau misalnya amit-amit terjadi sesuatu dengan kita, meskipun kita baru bayar 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, perusahaan tetap mengeluarkan dana sebesar 21 juta sebagai UP atau uang pertanggungan untuk ahli waris kita. Maka dari itu kenapa di tahun pertama dan kedua itu bisa dibilang kok porsinya besar ya. Tapi sebenarnya 60% ini dari 1 tahun kita bayarkan, jadi sekitar 2.520. Nah, total biaya akuisisi selama 5 tahun itu kira-kira Rp4.410.000. Nah, ini untuk biaya akuisisinya ya. Dan ini dipotong langsung dari dana yang kita setorkan setiap bulan. Kemudian biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini tentu berbeda-beda setiap orang ya, karena dilihat dari kita masuknya di usia berapa. Nah, di sini aku pakai contoh masuk usia 29 tahun. Kira-kira Rp34.859 per tahun. Jadi kalau teman-teman masih usianya di bawah 40 tahun, itu biasanya biaya asuransinya masih sekitar 40 ribuan per tahun. Jadi rendah banget. Nah, biaya asuransi kira-kira selama 5 tahun 184 ribu. Nah, balik lagi, karena di Tria Networks ini biaya asuransinya itu adalah paket ya. Asuransinya itu paket dari programnya. Jadi kita nggak fokus ke asuransinya, teman-teman. Nah, asuransinya itu sebagai pelengkap dan juga sebagai proteksi modal yang kita setorkan sebenarnya. Jadi pada saat kita berinvestasi kita bisa aman nih. Di mana lagi ya kan kita bisa berinvestasi modalnya dijamin sama perusahaan. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya biaya admin ya kan. Biaya admin itu 25.000 per bulan. Jadi biaya admin 25.000 dikali 60 sama dengan 1.500.000. Ini adalah biaya admin selama 5 tahun ya. Nah, kemudian setelah 5 tahun biaya admin masih ada nggak?
biaya admin dan biaya asuransi masih ada sampai usia kita 74 tahun ya. Nah, di 5 tahun pertama total biayanya kira-kira Rp6.094.169 ya. Nah, berarti untuk investasinya dari modal kita yang 21 juta dikurangin dengan total biaya 5 tahun nih ya kan, 6.094.169. Kira-kira modal investasi kita atau dana kita yang benar-benar dikembangkan untuk investasi itu kira-kira 14.905.831. Itu belum termasuk perkembangan unit link selama 5 tahun ya, dan manfaat UP-nya sebesar 21 juta. Jadi ini benar-benar modal yang kita bayarkan atau yang kita setorkan setelah kita setor 21 juta dipotong dengan biaya-biaya yang 6 juta ini. Sisanya itu sebenarnya modal yang kita investasikan adalah 14 juta. Nah, biaya akuisisi ini untuk pengelolaan dana kita sampai usia 74 tahun ya, dibayarkan di 5 tahun pertama. Sedangkan biaya asuransi mengikuti usia terdaftar dan biaya admin 25.000 per bulan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, biaya akuisisinya tuh sebenarnya untuk apa sih? Untuk operasional perusahaan ya kan? Nah, aku ada cari juga nih di Google biaya akuisisi dari berbagai sumber ya nih ya. Nah, dengan berbagai macam perusahaan asuransi gitu ya. Banyak yang kepotongnya sampai 100%, 90%, dan bisa dilihat nih teman-teman. Carlin Promix dari 3i Networks CHR itu adalah yang paling kecil biaya akuisisinya. Ya, tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu masih kecil. Nah, sekarang aku akan memberikan ilustrasi seperti ini. Contoh kita saat ini usia 29 tahun ya. Nah, dana kita dikelola dari kita usia 29 tahun sampai usia kita 74 tahun. Jadi kira-kira 45 tahun dana kita dikelola nih. Perhitungan akuisisinya adalah 4.410.000 yang tadi dibagi 45 tahun. Jadi sama dengan 98.000 per tahun biaya akuisisinya ya. Nah, sebenarnya kita itu hanya dipotong Rp8.166 per bulan. Untuk perusahaan mengelola uang kita hanya dikenakan biaya Rp8.166. Coba kalau misalnya teman-teman sekarang pengen berinvestasi atau pengen punya usaha yang bisa jadikan warisan ya, atau bisa sebagai dana pensiun dengan dana operasionalnya hanya Rp8.000 per bulan. Masa nggak mau sih? Menurut teman-teman ini murah atau mahal sih? Nah, karena murah atau mahal itu relatif ya. Teman-teman mungkin ada yang merasa 8.000 ini mahal atau 8.000 ini murah banget. Karena dana saya dikelolanya sampai usia 74 tahun loh. Nah, coba deh teman-teman bandingkan. Kalau misalnya kamu sekarang nabung investasi buat anak kamu yang usianya baru 5 tahun ya. Kemudian dana dikelola dari dia usia 5 tahun sampai dia usia 74 tahun. Kira-kira 69 tahun ya. Jadi kamu nabung investasi di 3i Networks untuk dana pendidikan anak kamu nih. Biaya akuisisinya dibagi 69 tahun itu kira-kira hanya Rp5.000 per bulan. Jadi kamu nabung investasi, kamunya juga diproteksi dan bahkan biayanya itu rendah. Jadi sangat terjangkau dan sangat cocok menurut aku untuk kita yang memang pengen punya tabungan investasi tapi masih belum tahu banyak nih tentang investasi. Masih pemula bisa dibilang seperti itu ya. Atau kita sibuk nih, gak ada waktu untuk ngeliatin analisa data, untuk ngeliatin data-data perusahaan. Nah, kita bisa jadikan 3i Networks ini sebagai pilihan. Perbandingannya nih sama nabung konvensional. Banyak teman-teman yang mungkin bilang, saya udah nabung nih di bank, atau saya udah nabung nih di celengan gitu ya. Nah, apa sih bedanya dengan nabung di konvensional? Kalau kita nabung di konvensional pada umumnya ya, itu tidak ada batas waktu. Dan semakin lama semakin baik, betul nggak? Coba deh teman-teman sekarang ke bank, kemudian tanya orang tellernya, tanya, Mbak, kalau saya nanti pensiun pengen punya uang 500 juta atau pengen punya uang 1 miliar, kira-kira saya harus nabung berapa bulan ya? Tentu orang itu akan bilang, semakin lama ya semakin baik, tidak ada batas waktu ya. Kalau bisa setiap bulan, Bapak atau Ibu nabung ke bank. Jadi kalau 350.000 kita tabungin ke bank selama 12 bulan ya, setiap bulan kita bayar 350.000 atau kita tabungin ke bank, totalnya adalah 4,2 juta, ya kan? Nah, kita mulai nabung usia 29 tahun. Kalau kita misalnya mau pensiun usia 54 tahun, artinya kita butuh 25 tahun nih. Kita nabung terus, ya kan? Nah, perhitungan saldo tabungan kita sampai masa pensiun adalah 54 tahun ya. Kira-kira 25 tahun dikali 4,2 juta itu sama dengan 105 juta. Jadi kalau misalnya teman-teman dari sekarang rutin nabung 350.000 di tabungan kalian setiap bulan,
selama 25 tahun, nanti pada saat kalian pensiun usia 54 tahun, kalian udah punya 105 juta. Nah, kira-kira nih teman-teman bisa nggak nih? Sanggup nggak nih? Kita harus nabung terus dari usia kita ya 29 atau 30 tahun ya, sampai usia kita 54 tahun sebesar 350.000 non-stop. Dan nggak ada jaminan modal nih, nggak ada proteksi modal ya. Jadi kalau misalnya kamu nabung dan tabungan kamu udah banyak, kasih tahu sama keluarga kamu juga. Jadi kalau misalnya amit-amit kita kenapa-napa, keluarga kita tahu nih kalau kita punya tabungan yang udah banyak seperti itu. Kemudian di 3i Networks ini kita hanya bayar 21 juta. Nah ini sekarang kita bandingkan dengan di 3i Networks ya. Hanya 21 juta, 42 juta, atau 60 juta. Yang dimana bisa dicicil bulanan selama 60 kali. Atau bisa juga bayar tahunan atau langsung lunas di awal sebesar 21 juta. Nah, modalnya ini diinvestasikan untuk unit link, di mana kita mendapatkan manfaat uang pertanggungan sebesar 5 tahun tabungan kita nih, 21 juta, 42 juta, atau 60 juta. Jadi, modal yang kita setorkan ini, kita punya jaminan modalnya. Amit-amit kita kenapa-napa, terjadi resiko kematian, modalnya aman dan kembali kepada ahli waris plus dengan nilai investasi saat itu. Nah, dan teman-teman, ini juga bisa berpotensi mendapatkan income jutaan sampai ratusan juta per bulan dengan kita menjalankan bisnisnya. Ya, jadi ini cocok banget untuk semua kalangan nih. Buat investor muda, buat investor yang dengan resiko investasinya rendah, buat karyawan, buat mahasiswa, ibu rumah tangga, ASN, TKI atau TKW, atau Anda yang saat ini ingin memiliki penghasilan tambahan tanpa mengganggu pekerjaan utama Anda. Jadi sambil kita menabung, tabungan kita diproteksi, modal kita aman, kita juga bisa punya penghasilan tambahan. Nah, jadi pilihannya nih. Yang pertama, kamu hanya nabung atau cicil investasi selama 60 kali atau 5 tahun saja, kemudian stop, dan uang kamu bisa berkembang luar biasa plus kamu dapat proteksi modal. Atau yang kedua nih, nabung non-stop dari usia 29 tahun sampai 54 tahun, kira-kira 25 tahun, uang berkembang lebih kecil dan tidak ada proteksinya. Nah, kamu pilih yang mana nih? Ya, nomor 1 atau nomor 2? Nah, ingat teman-teman, jangan fokus ke produk investasinya ya, tapi fokus ke tujuan investasi Anda. Jadi, 3i Networks ini aku sharingkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk sebagai ilmu atau informasi terhadap produk investasi. Tapi balik lagi nih, kita harus tahu dulu tujuan investasi kita apa supaya kita tahu produk ini sebenarnya cocok nggak sih buat kita. Nah, kalau tujuan kamu adalah untuk dana pensiun, untuk dana umroh, untuk dana investasi anak, atau investasi jangka panjang ya, kamu bisa menjadikan 3i Networks ini sebagai salah satu pilihan kamu. Nah, yuk tunggu apa lagi nih buat kamu yang kepengen punya tabungan investasi, kamu bisa langsung aja klik link yang ada di bio atau yang ada di deskripsi. Situ ada juga link pendaftaran bagaimana mendaftar 3i Networks atau bisa klik link WhatsApp yang ada di deskripsi.